Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekta Ambarini dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI, kelas E, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu bahan ajar, tugas dari mata kuliah pengembangan materi dan bahan ajar yang diampu oleh Bapak dosen Yudhesta Ervaliana MPD. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator bahan ajar efektif. Indikator bahan ajar efektif yang mendukung aktivitas pembelajaran yang pertama adalah meningkatkan hasil belajar atau kompetensi. Jadi, suatu bahan ajar itu harus dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Indikator yang kedua adalah meningkatkan motivasi belajar. Bahan ajar yang meningkatkan motivasi belajar itu guna mendukung penguasaan kompetensi atau kemampuan seorang pendidik dengan mempelajari suatu pembelajaran. Jadi bahan ajar itu harus memberi motivasi kepada peserta didik untuk membuat peserta didik itu dapat memperhatikan seorang pendidik yang akan menjelaskan materi pembelajaran. Indikator yang ketiga adalah meningkatkan daya ingat peserta didik. Jadi, bahan ajar itu harus membuat daya ingat peserta didik itu kuat dalam mengingat suatu materi pembelajaran yang telah diberi oleh seorang pendidik. Indikator yang keempat adalah menyerapkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi, suatu bahan ajar itu harus dapat membantu peserta didik untuk menerapkan atau mengaplikasikan suatu pengetahuan. Contohnya itu seorang pendidik memberi lembar kegiatan atau lembar soal, dan si peserta didik itu bisa menjawab soal-soal tersebut dari pengetahuannya. Jadi di sini saya ada sebuah contoh bahan ajar non cetak, yaitu media box. Pertama, saya itu akan membagi kelompok menjadi 10 kelompok, karena di sini ada 10 amplop yang berisi materi-materi dari pembelajaran tersebut. Nah, di box ini ada pembelajaran IPS, yaitu pembelajaran tentang negara ASEAN. Jadi di sini ada negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Kita buka. Nah, jadi ini ada amplop-amplop yang berisikan materi-materi. Setelah membagi kelompok, perwakilan per kelompok itu mengambil isi dari amplop-amplop ini. Nah, misalkan kelompok 1 memilih amplop yang ini. Nah, di sini ada bendera dan ada materinya, yaitu ini adalah bendera Malaysia. Nah, kelompok itu harus menjelaskan apa itu ibu kotanya, bahasanya, mata uang, hari kemerdekaan, lagu nasional, tanggal bergabung dengan ASEAN, terus bentuk pemerintahannya. Pokoknya di sini ada materi-materi yang akan dijelaskan oleh per kelompok. Jadi, setelah mereka mengambil materi di sini, mereka harus dapat menjelaskan ke depan untuk memberitahu kepada teman-temannya atas materi-materi yang telah mereka ambil. Bahan ajar media box ini sangat berkaitan dengan indikator bahan ajar efektif. Nah, yang pertama tadi itu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi, dari bahan ajar ini, peserta didik dapat memahami materi-materi dari negara ASEAN tersebut. Karena media ini menarik, jadi peserta didik itu dapat memperhatikannya dengan semangat, karena ya peserta didik itu pasti ingin yang menarik gitu kan. Nah, habis itu yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Jadi kalau masih anak SD itu mereka kayak ingin masih bermain-main gitu. Jadi kita medianya itu ya harus menarik perhatian mereka dan memberi motivasi mereka untuk memperhatikan seorang pendidik dalam memberikan materi. Terus yang ketiga itu
meningkatkan daya ingat. Dengan gambar-gambar seperti ini, mereka akan mudah mengingat itu, misalkan ini bendera apa? Nah, ini bendera Malaysia. Nah, dengan materi-materi yang rinci seperti ini, peserta didik pasti akan paham, yaitu Malaysia itu ibu kotanya apa? Yaitu Kuala Lumpur. Nah, lalu yang keempat, itu menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Peserta didik dengan menggunakan media atau bahan seperti ini, pasti mereka itu mudah mengingat, dan jika diberi soal, misalkan diberi soal ya seperti gambar bendera, mereka bisa dapat menyebutkan itu bendera apa. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai indikator bahan ajar efektif. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.